Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Tafadhol, yang ingin eh, bertanya seputar materi atau seputar tahsin ini. Fale, tafadhol. Taib, ada lagi? Anak Ustaz nanya Ustaz. Taib, tafadhol. Ustaz, kita kan ini Ustaz, kalau sendirian kan biasanya kan kita nggak gugup Ustaz kalau baca Al-Quran tuh Ustaz. Tapi kalau misalnya kalau lagi tahsin kayak gini kan suka ada gugup itu Ustaz. Gimana Ustaz? Cara kita ngilangin gugup kita tuh Ustaz. Pas kita mau bacanya itu Ustaz. Taib, terdengar ya suaranya. Nah, Cara menghilangkan gugup dalam membaca Al-Quran itu sebetulnya intinya gugup di hadapan orang lain ya. Ini iya, sebenarnya iya. Ya kita mudah-mudahan dengan online ini kita hilang sebenarnya gugupnya karena kan nggak real ketemu. Nah, mengatasi gugup di hadapan orang lain kita jadi kayak kegugupan atau rasa malu itu ya. Para ulama mengatakan apa? Tidak akan mendapat ilmu dua tipe orang, yaitu apa? Al-mustahi wal mustakbir. Ya, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong biasanya nggak bisa diajarin, nggak mau nerima kebenaran atau nggak merasa butuh ilmu sehingga ketika diberikan ilmu kepadanya dia nolak. Atau al-mustahi. Nah, al-mustahi di sini maksudnya apa? Orang yang malu untuk bertanya, malu untuk masuk ke dalam majelis kemudian nanti takut ditanya atau takut disuruh praktek atau takut ditunjuk. Nah, maka ini juga termasuk penghalang dari dari kita mendapatkan ilmu. Maka ya tadi kita harus ngerasa butuh dulu nih, aduh saya lebih butuh. Jadi saya lebih butuh terhadap ilmu sehingga apa? Sehingga nervousnya nanti berkurang gitu kalau memang kita merasa butuh. Dan kalau yang namanya salah atau istilahnya kekeliruan dalam membaca Al-Quran, jadi program tahsin ini memang yang kita cari adalah di mana salahnya atau di mana kelirunya sehingga bisa kita benahi bersama gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa minder atau sungkan ketika kita dikoreksi gitu. Karena memang itu tujuan dari kelas tahsin gitu. Bahkan kalau memang kita tahu ya bahwa para asatid juga atau para imam-imam ya gitu di halakoh-halakoh para masyih itu para imam dikumpulkan ya dengan imam-imam yang lain kemudian dalam satu halakoh ditahsin gitu. Bahkan imam-imam yang sudah berumur yang memang sudah lama menjadi imam di masjid pun gitu di hadapan imam yang lain ya dikoreksi gitu dan ini tidak masalah gitu. Nah, adanya orang lain yang ikut menyimak bacaan kita itu dalam rangka mengambil pembelajaran juga gitu ya gitu. Jadi dan dengan lebih banyak orang yang menyimak ya semoga ya mudah-mudahan kita terhindar dari ria tapi ini juga bisa jadi motivasi untuk kita lebih memperhatikan bacaan kita gitu bahwa ada orang lain yang menyimak. Bisa jadi saya tidak menyadari kesalahan tapi ada orang lain yang menyadari kekeliruan yang kita punya gitu ya nanti juga bisa di sharing gitu ya teman-teman yang tadi si A bacanya begini ada yang kurang begini ya nanti bisa diambil pelajarannya bahwa ini ada yang keliru begini. Nah, jadi kalau masalah nervous tinggal lihat atau tinggal ditanamkan ke dalam diri kita lebih butuh ilmu atau lebih mengedepankan keminderan atau rasa malu kita gitu. Kalau kita lebih butuh insya Allah rasa minder itu hilang ya gitu. Karena ya sama saya juga dalam menyampaikan pasti ada nervousnya, ada mindernya, ada kurang pedenya tapi kalau memang itu lebih dikedepankan daripada kebutuhan saya untuk mengajarkan karena tentunya mengajarkan ilmu atau mengajarkan apa yang sudah kita tahu kepada umat kepada kaum muslimin ya kepada saudara-saudara kita semuslim itu merupakan hak kita untuk mengajarkan dan juga hak orang lain untuk diajarkan gitu ya ad-dinun nasihah gitu maka din ini nasihat ya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran maka itu kita saling butuh. Jadi yang namanya nervous, yang namanya demam panggung yaitu pertama diatasi dengan ya seringnya kita membiasakan diri ya gitu untuk membaca di depan orang karena ya mau nggak mau mungkin juga suatu hari kita
mau nggak mau kan bisa ditembak orang untuk menjadi imam di suatu masjid yang misalnya lagi kosong. Nah itu kan jangan sampai kita dengan nervous sehingga nanti sholatnya salah dan lain sebagainya. Ya, maka apa? Maka yakini bahwa kita insya Allah lebih butuh kepada ilmunya daripada mengedepankan rasa malu atau nervous yang kita rasakan. Sehingga nanti nervousnya sedikit demi sedikit hilang. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Wa iyyakum.